perubahan delta jadi delta Y. Nah, ketika kita pindahkan ruasnya ya, ini sama-sama kita kurangkan dengan Y, maka delta Y sama dengan Fx plus delta X dikurangi Y. Ini kalian paham nggak? Nah, iya. Awalnya kan kita punya fungsi Y sama dengan Fx gitu kan. Nah, ternyata X-nya tadi itu diberi perubahan sebesar delta X. Jadi, dia X ditambah delta X. Karena nilai X-nya berubah, otomatis nilai Y-nya juga akan ikut berubah kan? Nggak mungkin, misalkan kita punya fungsi Fx sama dengan 2X plus 3 misalkan. Ketika X-nya 2, berarti Fx-nya kan 7. Ketika 2 di, X-nya itu 2 ditambah 0,02, pasti Y-nya juga berubah kan? Nah, Y-nya berubahnya sebesar apa? Sebesar perubahan yang terjadi pada X itu. Berarti kita simbolkan dengan delta Y. Nah, karena Y-nya juga ikut berubah, maka kalau kita mau menyebut fungsi Y itu sendiri, Y-nya sama dengan apa? Berarti delta Y-nya pindah ke ruas kanan ya? Iya nggak? Iya betul. Berarti jadinya Fx ditambah delta X, kemudian dia pindah ke ruas kanan jadi apa? Kurang Delta delta Y. Kurang. Jadi ya, kurangi delta Y. Nah, kalau kita mau cari delta Y-nya, kebalikannya, berarti F, X ditambah delta X, dikurangi. kurangi Y. Nah, sama seperti yang ini kan. Sedangkan Y itu sendiri adalah Fx, berarti ke baris yang sini. Tinggal disubstitusi F tadi. Jadi, delta Y itu adalah perubahan Y, tambahan Y yang di sini dimaksud ya. Nilai Y yang bertambah sebesar dengan adanya nilai X yang bertambah. Jadi kalau X-nya nggak bertambah, ya Y-nya juga nggak akan bertambah. Tapi karena di sini X-nya itu bertambah sebesar delta X, jadi Y-nya juga akan bertambah sebesar delta Y. Jadi delta Y itu timbul karena adanya delta X. Nah, kemudian dari persamaan yang ini tadi, yang ini ya, kalau kedua ruasnya itu kita sama-sama bagi dengan delta X, maka kita akan mendapatkan delta Y per delta X gitu kan, sama dengan yang ruas kanannya X plus delta. Ini bukan Y ya, tapi ini X ya. Delta X dikurangi Fx per delta X, sama-sama dibagi dengan delta X. Nah, delta Y per delta X ini disebut sebagai quotient diferensi atau difference quotient ya. Artinya tingkat perubahan rata-rata variabel Y terhadap variabel X. Itu yang dimaksud. Nah, kenapa Bu harus ada ini? Jadi nanti ini juga akan berhubungan dengan limit nantinya kan. Nah, contohnya, jadi kalau kalian disuruh menentukan, tentukan quotient diferensi dari fungsi Y sama dengan apa, misalkan gitu. Misalkan ini Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi X. Jadi kalian tinggal menambahkan X-nya itu dengan delta X dan Y-nya dengan delta Y. Terus kalian cari delta Y per delta X-nya. Paham nggak? Fatur paham, Bu. Ya, bentar. Eh,
Bentar ya. Saya mau. Bentar, saya mau buka. Ini. Di sini tentukan di quotient diferensi dari Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi X ya. Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi X. Y, Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi X. Nah, tadi kan tingkat perubahan rata-ratanya ya. Jadi, yang X-nya ditambahkan dengan apa tadi? Kalau cari quotientnya. Delta Ditambah X, Bu. delta X, betul. Dikurangi, X-nya juga ditambah delta X. Yang Y-nya juga akan bertambah kan? Karena X-nya bertambah sebesar delta X berarti Y-nya juga akan bertambah sebesar delta Y. Nah, ini yuk, dikuadratkan X ditambah delta X kuadrat. Jadinya apa? X pangkat 2 Ya, ditambah 2 delta X. mhm. Terus Delta X pangkat 2 Delta X pangkat 2. ditambah delta X. ini, Nah, ya gitu. betul. Coba, yang ininya masih kurang. Delta X kuadrat, Bu. Delta X kuadrat, yakin. Bentar. Kalau punya 3 plus X kuadrat, itu jadi berapa? Kalau di itu, 3 kuadrat gitu kan, ditambah. 6X. Nah, tahu 6-nya dari mana? Karena jadi 3X tambah 3X. 6-nya dari 3X, gini, 2 kali 3 kali X gitu maksudnya. Nah, ya gitu. Ditambah X kuadrat. kuadrat. Tuh. Nah, ini 2 kali 3 kali X ini kan 2 kali 3 kali X gitu kan. Iya. Nah, kalau di yang sini tadi, kembali ke soal yang tadi, 2X delta X. betul, 2X delta X atau 2 kali delta X kali X ya, nggak apa-apa ya, kan perkalian sama aja ya. Ditambah delta X kuadrat. Kemudian dikurangi, ini dalam kurungnya mau saya keluarkan, jadi dikurangi X gitu kan, dikurangi delta X gitu ya. Nah, sekarang 3 dikalikan 3 berarti 3X kuadrat tambah 6X kali delta X ditambah 3 delta X kuadrat gitu ya. Dikurangi X, dikurangi delta X. Ada yang sama nggak? Bentar, ini jadinya apa? Kita cari delta Y-nya ya. Ini kan Y ditambah delta Y. Ini Y ditambah delta Y.
Kalau saya mau cari delta Y-nya, berarti 3x kuadrat tambah 6x delta x tambah 3 delta x kuadrat dikurangi x dikurangi delta x dikurangi Yeah. Y. Oke. Terus kita mau cari perubahan ini rata-ratanya, berarti delta Y per delta X sama-sama dibagi delta X ya. Kayak di Iya. sini. Bentar, ini kayaknya kita kurang. Oh benar, 3 delta X kuadrat. Oh, oke. Nah, sekarang ini kan dikurangi Y. Y-nya tadi itu berapa? 3x kuadrat min x. Betul. Harus saya kasih kurung biar. Y-nya 3x kuadrat min X. Kita ubah Y-nya ke dalam bentuk X ya. Jadi ini tetap 3x kuadrat ditambah 6x kali delta X ditambah 3 kali delta X kuadrat dikurangi X dikurangi delta X dikurangi 3x 3x kuadrat. kuadrat dikurangi X gini ya. Tambah. Oh mau langsung ya? Oke. Bentar. Nggak usah kurung ya. Jadi ini dikurangi, ini ditambah gitu ya. Iya. Nah, ada yang bisa saling menghilangkan, saling nanti jadi nol. Yang mana? 3x Yang 3x kuadrat. Iya. Sama x-nya. Sama ini. Terus X-nya. ini Min X x plus sama X. plus x. nah, terus ini berarti belum dibagi delta X ya. Masih substitusi dulu. Kemudian delta Y-nya sama dengan sisanya mana dong? 6x Delta. delta x tambah 3 delta x kuadrat. Kurang. Delta X kuadratnya saya taruh depan dulu ya. Jadi ini ditambah 6x delta X dikurangi delta X gitu ya. Iya. Ini kalau delta X-nya saya keluarkan bisa nggak? Bisa. Berarti jadi 3 3 delta x. Delta X. 3 delta X ditambah 6x. X. 6x dikurangi 1. 1 ya. 1. Kok iya 6x betul. Nah, ini kan delta Y. Sekarang kita mau delta Y per delta X. Berarti yang ini dibagi Delta X. delta X. Terus ini ya, 1 ya. Jadi delta Y per delta X-nya sama dengan 3 3. 3 delta. 3 delta x. Nah. Terus 6x min 1. Sama nggak? Bentar. 3 delta X plus 6x dikurangi 1 sama ya. Iya sih. Tinggal penyusunannya aja beda. Kalau mau disamakan ya tinggal 6x-nya di ke depan. Dikurangi 1 gini ya. Oke. Nah, kalau ditanyain berarti quotientnya ya ini tadi. Ini hasilnya ya. Kalau quotient berarti delta Y per delta X ya. Nah, kemudian proses ini itu sebenarnya merupakan proses penentuan limit. Jadi seperti ini kan. Limit X mendekati 0 dari delta Y per delta X. Berarti yang tadi itu X ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, gimana caranya kok bisa? Ya ini tadi ya. Nah,
tadi yang delta Y per delta X itu nanti kan akan menjadi apa tuh namanya diferensiasi ya, yang dinotasikan dengan dy per dx. Nah, sekarang kita belajar tentang aturan-aturan turunan. Eh, yang pertama, kalau Y itu sama dengan K, di mana K-nya itu konstanta, maka turunannya, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Contohnya Y sama dengan 5, maka dy per dx itu sama dengan, kalau kalian dulu tuh f aksen X ya, sama dengan turunan pertama dari fungsi Y terhadap fungsi X. Jadi dy per dx itu fungsi Y diturunkan terhadap fungsi X, gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan saya punya Y sama dengan 99, Nol. tetap 0 ya, berapapun konstantanya, dia akan bernilai 0. Oke, nah kemudian kalau fungsi pangkat, kalau X-nya itu, kalau Y-nya itu X pangkat N, maka turunannya dy per dx-nya itu adalah N kali X pangkat N dikurangi 1. Jadi turun 1 ya, pangkatnya. Awalnya pangkat N, sekarang pangkatnya N dikurangi 1. Contohnya ketika kita punya Y sama dengan X pangkat 3, diturunkan jadinya 3X kuadrat. 3-nya, kan 3-nya ke depan, kemudian X pangkat 3 dikurangi 1. Kalau kita punya Y sama dengan X pangkat 25, dy 25X. 25X pangkat 24. ya, good. Itu ya. Mungkin waktu SMA kalian sudah mempelajari juga. Jadi saya lanjut karena ini banyak ya. Kemudian perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, misalkan seperti ini, 5X pangkat 3. Berarti konstantanya biarin dulu gitu kan, baru fungsinya kita turunkan. Ini jadi 15X kuadrat. Kalau saya punya Y sama dengan berapa ya? 2X pangkat 4 lah. Berarti dy per dx-nya 8X pangkat 3. 8X pangkat 3. Dapatnya dari 2 kali 4 gitu kan. X pangkat 4 dikurangi 1 ya. Jadi dia 8X pangkat 3. Ini waktu SMA kalian sudah pernah belajar belum? Sudah. Sudah kan? Sudah. Cepat ya, karena kalian sudah pernah belajar. Nah, kemudian kalau pembagian konstanta dengan fungsi. Misalkan, ini ya fungsinya. Kalau konstanta itu, intinya kalau konstanta itu nggak usah ikut diturunkan gitu kan. Kalau dia cuma konstanta aja, turunannya 0. Tapi kalau dia bergabung dengan fungsi, berarti nggak perlu diturunkan, dia ikut perkaliannya aja nanti konstantanya. Nah, sebenarnya bentuk ini, itu kan kita bisa ubah jadi Y sama dengan 5X pangkat negatif 3. Iya nggak sih? Iya, betul. Betul ya? Nah, X pangkat negatif 3 itu mau diturunkan jadi berapa? 5-nya kan tetap ya. Berapa? Negatif 3. 3X min 2. Pangkat min 2. Min 4, Bu. Min 4. Min 4. 3 dikurangi 1 kan, turun 1 ya. Jadi dia pangkat negatif 4 semakin banyak. Jadi 5, aduh, 5 kali negatif 3 jadi negatif 15 ya. Iya. Negatif 15 X pangkat negatif 4. Sama nggak jawabannya? Sama. Itu kan 2 dikurang 6 min 4. Iya, betul. Ini kan eh, ini jadi 4 gitu ya. 4 di bawah kan kalau dijadikan pembilang dia negatif 4 ya. Jadi ini negatif 15 X pangkat negatif 4 sama aja ya. Saya rasa kalau ada yang seperti ini lebih baik kalian gunakan pangkat negatif aja. Jadi langsung mendapatkan hasilnya. Hmm. Nah, kemudian kalau kalian punya ini Y sama dengan U per V gitu kan, UX per VX. Turunannya apa?
Ingat nggak aturannya? Berarti U. bukan. U dikali. Mm-mm. U aksen V gitu kan? Iya nggak? Iya. Terus ditambah apa dikurangi? Kalau kalian punya ini, misalkan Y sama dengan U, UV gitu kan ya, UV. Turunannya U. aksen V ditambah V aksen U. aksen U. Ingat ya? Jadi apa namanya fungsi pertama, turunan fungsi pertama dikali dikali fungsi kedua ditambah turunan fungsi kedua dikali fungsi pertama. Nah, kalau yang pembagian itu kan kalau perkalian U kali V. Kalau U bagi V, apa? Kurang V aksen U. V aksen U dibagi V Kuadrat. V kuadrat. Ingat ya, yang waktu sekolah dulu juga sudah pernah dipelajari. Jadi ini juga masih tetap kita pakai ya. Nah, kemudian ini fungsi komposit. Jadi kita punya ini 4x pangkat 3 ditambah 5 kuadrat. Tapi lebih gampangnya ini sebenarnya dikerjakannya ini apa dy per dx sama dengan ini kan pangkat 2. Berarti pangkatnya 2 gini kan. Kali 4x pangkat 3 ditambah 5. Pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi pangkat berapa? Pangkat 1. 1. Dikali turunan yang di dalam kurungnya. Berapa? 12x pangkat 2. Kuadrat. Udah ya. Udah. Nah, itu. Jadi dapatnya berapa nih? 12 kali 2, 24 ya. 24x kuadrat kali 4x pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan berapa? 24 kali 4, 96. Ya, berapa 24 kali 4? 96. 96 x pangkat 5 ya. 24 Iya. kali 5, 120. Pangkat 2. x pangkat 2. Sama kan? Sama dengan ini ya. Iya. Jadi Sama. kalau ada yang seperti itu, kalian tinggal apa? Cari turunannya dulu. Yang ini bentuk pangkatnya. Kan 2 diturunkan, makanya jadi 1. Kemudian dikali turunan yang di dalam kurungnya. Nah, kemudian kalau fungsi apa nih? Oh, ini kalian. Nah, ini maksudnya yang kayak gini. Fungsi berpangkat sama kayak tadi kan ini turunan. Turunan yang 4x-nya ditambah dikali turunan dalam kurungnya 12x kuadrat. Sama seperti yang kita kerjakan ya. Iya. Nih, kaidah ke-9 ini mirip dengan kaidah ke-8 dan memang merupakan kasus khusus dari kaidah ke-8. Jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, terus kalau logaritma seperti apa gitu kan? Kalau ada fungsi a log x, maka turunannya, ini kalian harus hafalkan kalau ini, adalah seper x kali ln a. Misalkan kita punya 5 log 2, ini kan sebagai a-nya. Kemudian ini sebagai x-nya gitu kan. Maka turunannya adalah seper x-nya kan 2. 2 ln a-nya 5. Berarti 5. Berarti seper 2 ln 5. Nah, ini Ln, harus kalian hafalkan ya kalau ini. ln itu apa, Bu? Ln itu logaritma natural. Kalau ln itu artinya natural logarithm, logaritma natural, ln. Nah, kemudian kalau yang ini
Kalau ada fungsi ini Bu, log log tapi bukan, kalau ini kan lognya konstanta ya, lognya variabel x gitu kan, lognya nilai gitu kan. Kalau ini lognya fungsi x dikurangi 2 x dikurangi 3 per x ditambah 2. Maka cara mengerjakannya ini. Seper U, ini dimisalkan sebagai U-nya, ini fungsinya itu dimisalkan sebagai U, terus jadi dy per dx-nya seper U dikali du per dx. U-nya itu ya ini, turunannya fungsi ini terhadap x ya. Nah, nanti dicapai seperti ini. Coba deh. Log log x min 3 x plus 2. Y sama dengan log x min 3 x plus 2. Nah, kita misal U-nya itu sama dengan x dikurangi 3 per x tambah 2 ya. Iya. Jadi Y-nya sama dengan log U kan, karena U-nya itu ya. Kemudian dy per dx itu sama dengan seper U kali du per dx tadi rumusnya ya. Nah, kalian cari dulu du per dx-nya. Ini nanti hasilnya baru masukin sini ya. Du per dx. Berarti ini fungsinya ini. Turunan fungsi x dikurangi 3, x dikurangi 3 per x plus 2, diturunkan terhadap x. Kalau ada pembagian kayak gini, kalian pakai apa ya tadi? Pembilangnya dimisalkan apa? U boleh ya, kayak tadi ya. Ini kan sama kayak U per V kan? Ya enggak? Ya enggak? Masih kurang paham, Bu. Oke. Gini, untuk mengerjakan soal log, kalau ada log kayak gini, log ini fungsinya itu dimisalkan sebagai U. Nah, ternyata U-nya di sini itu adalah pecahan, ada pembilang dan penyebut fungsi rasional ya. Nah, eh, yang harus kalian cari kan ini. Rumusnya kan untuk turunan lognya kan ini, seper U kali du per dx. Ini seperti yang di sini. Ini kan seper U kali du per dx. Nah, seper U-nya kan udah tahu, U-nya kan udah ada x dikurangi 3 per x tambah 2. Yang jadi masalah adalah du per dx-nya ini. Du per dx ini tadi kan x dikurangi 3 per x ditambah 2 itu mau diturunkan terhadap x. Atau ini sebenarnya susahnya karena variabelnya sama ya. Saya buat misalkan gini dulu. Dah, kita misalkan kita punya y sama dengan x dikurangi 3 per x ditambah 2. Turunan pertamanya gimana? Cara nyari turunan pertamanya? Ini sama dengan, ini dimisalkan sebagai U kan? Yang atas, Iya. yang bawah dimisalkan sebagai V. Ingat nggak yang waktu sekolah SMA dulu? Ya, iya nggak? Ya, Bu. Kan Y sama dengan U per V jadinya kan? Berarti Y aksennya turunannya sama dengan, tadi apa rumusnya? U aksen V dikurang U di aksen per V kuadrat. Per V kuadrat. Oke. Sekarang U-nya X min 3, V-nya X plus 2. Kita mau cari turunannya. Berarti turunan ini maksudnya dy per dx ya. Sama aja saya mau nulis aksen gini atau
dy per dx sama ya. dy per dx. Jadi dy per dx-nya itu sama dengan u aksen. Berapa? Nol. Hah? U-nya Aksen sama dengan 3. V-nya sama dengan X plus 2. U aksennya berapa? satu. Berapa? 1. Satu. 1. Ya. 1 dikali V-nya berapa? V-nya X plus 2. X plus 2 dikurangi V aksen. V aksennya berapa? V 1. aksennya 1. Dikali U. U-nya X min 3. dibagi V-nya. X plus 2 pangkat 2. Oke. Nah, jadi ini kan karena kali 1 berarti gini ya. X tambah 2 dikurangi X ditambah 3 ya. Ya nggak? Ya, betul. Nah, kemudian yang atas jadinya berapa? Jadinya 5. 5 per X plus 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, 5 plus S2 kuadrat ini kita masukkan ke DU per DX ini. Kenapa, Bu? Iya, ini tadi tuh cuma permisalan biar kalian paham. Ini tuh sebenarnya bukan Y, ini tuh kan U. U tadi kan X dikurangi 3, ini itu kan sama dengan ini kan. Anggap aja ini U besar gitulah ya. Jadi ini kan DU per DX ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi, kan sudah dapat DU per DX-nya. Kita masukkan seper U. U-nya berapa tadi? X min 3, X plus 2 ya. Dikali DU per DX-nya yang mana? 5 per Per X tambah 2 kuadrat, Bu. Iya, betul. Nah, jadi karena dia seper X dikurangi 3 per X plus 2, jadinya X plus 2-nya jadi pembilangnya ya? Ya nggak? Ya nggak? Iya, Bu. Ya kan? Dikali 5 per X plus 2 kuadrat. X plus 2-nya bisa saling membagi nggak? Ya. Bisa ya? Iya, Yang ini berarti sisa 1 ya pangkatnya. iya betul. Jadi hasilnya 5 per X dikurangi 3 kali X tambah 2 gini. Iya, Betul nggak? Coba ini. Nah, ini dikuadratkan. Coba sama aja sebenarnya. Sama dengan 5 per dikuadratin. X pangkat 2. Mm-mm. Jadi min X Minus Min X terus min 6. 6. sama kan ya? Iya, Jadi gitu. Jadi maksudnya di sini tuh kalau ada soal logaritma, misalkan pokoknya fungsi yang setelahnya logaritma itu sebagai U. Nah, turunannya itu adalah seper U kali DU per DX. Jadi seper yang di dalam kurungnya ini dikali turunan yang di dalam kurung logaritmanya itu. Tuh. Jadi ini agak rumit karena ternyata fungsinya itu adalah fungsi rasional, ada pembilangan dan penyebutnya. Jadi harus dicari dulu turunannya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan ada yang berpangkat gitu kan, sama aja nanti apa diturunkan dulu pangkatnya. Kerjakan dulu yang berpangkat kan 3 kali
Nah, ini coba. Yang ini ya. Y sama dengan ln 5x kuadrat pangkat 3. Y sama dengan ln 5x kuadrat pangkat 3. Betul ya? Oke. Nah, turunannya adalah, ini tadi disampaikan bahwa tinggal dipangkatin aja ya. Kayak ini turunan. 3 ln ini kuadrat dikali, nih turunannya kan yang ini. dy per du kali 1/u kali du per dx. Ini misal u-nya sama dengan 5x kuadrat kan. Nah, ini kan u-nya 5x kuadrat. Berarti du per dx-nya berapa? Turunan pertamanya. 2x. 10x ya. Nah, Iya. kalau kita cari ini, dy per dx dari fungsi y-nya ini, itu kan tadi katanya apa? 1/u, dy per du kali 1/u, dy per du kali 1/u kali du per dx. Nah, dy per du itu maksudnya ini kan fungsi y-nya ini diturunkan pangkatnya. Kayak kalian kalau menurunkan x pangkat 4 itu kan jadi berapa? 4x Pangkat 3. 3 kan? Nah, ini turunin pangkatnya. Berarti 3 In. ln 5x kuadrat pangkat 2. 2. Pangkatnya kan turun kan? Itu dy per du-nya. Kali 1/u. 1/u-nya tadi 5x kuadrat kan? Iya. Dikali du per dx-nya. Du per dx-nya berapa? 10x. 10x. Sama dengan, sama nggak? 3 ini kali 10x. Nah, sama dengan, ini bisa dibagi jadi berapa? Dari 2x. 2. Yang ini 2. Yang x-nya yang ini sama yang ini ya. Sama yang ini maksudnya. Ya, Ya, jadi Bu. yang bawah sisa 1 ya. Yang bawah sisa 1 ya. Berarti 2 ini kan konstanta. 1 kali 2 kali 3 jadi 6 ya. Paham nggak? Masih 6. kurang paham, Bu. Bentar. Ngitungnya ya, bentar. Ini kan 1/u-nya berapa tadi? 5x pangkat 2. 5x pangkat 2. Dikali du per dx. Du per dx-nya berapa? 10x. 2x. 10x. Saya mau sederhanakan dulu. Ini boleh nggak sama-sama dibagi? Boleh, Bu. Jadi berapa? Jadi Jadi 2. 2x. 2. Nah, ini kan ada x, di bawahnya ada x kuadrat. Boleh nggak sama-sama dibagi? Boleh. Boleh, Bu. Ini dan ini ya.
Yang atas X-nya udah nggak ada ya. Yang bawah X-nya sisa berapa? 1, Bu. 1. Sisa 1 ya. Nah, saya tulis dulu deh. Berarti 3 ln 5x kuadrat pangkat 2 kali 1 per Kali X ya. Kali 2 gitu kan. iya. Iya, Bu. Nah, yang ini mau saya bawa ke depan. Biar ln-nya di belakang. Kan nggak apa-apa karena perkalian ya. Iya, Berarti boleh. kali 1 per X kali 2 gitu kan. Kali ln 5x kuadrat. Kuadrat. Ini jadi berapa? 3 kali 1 per X kali 2. 6 per 6. 6 per X ya. Kali Iya. ln 5x kuadrat. Kuadrat. Sama nggak? 6 per X kali ln 5x kuadrat. Kuadrat. Sama kan ya? Iya. Sama ya. Jadi hasilnya itu kalau ada turunan yang fungsi ln tapi berpangkat. Nah, kemudian halaman berapa ya? Kemudian kalau ada fungsi eksponensial. Kalau ada fungsi eksponensial itu maksudnya ada variabel di ada dipangkatkan. Bukan biasanya kan kita x pangkat 5 ya. Tapi kalau yang itu x-nya sebagai pangkat. Jadi 5 pangkat x. Itu namanya fungsi eksponensial ya. Jadi x-nya itu sebagai pangkatnya. Nah, turunan fungsi eksponensial itu adalah AX kali ln A. Ln itu logaritma natural ya, yang tadi saya bilang. Nah, contohnya, Y-nya sama dengan 5X. Y sama dengan 5X. 5 pangkat X maksudnya. Maka, dy per dx-nya, itu tadi apa? A pangkat X. A pangkat X-nya berapa? 5x. 5 pangkat x. 5-nya itu sebagai A ya. Iya. Jadi 5 pangkat X dikali ln A-nya berapa? 5. 5. Jadi kayak gini, sama kan? 5 pangkat X kali ln 5. Tinggal dihafalkan aja. Oh, kalau eksponensial itu ada A pangkat X, berarti turunannya A pangkat X, tetap A pangkat X, tapi dikali ln A. Nah, kalau ada fungsi Y sama dengan E pangkat X, E itu eh, eksponensial ya, bilangan eksponensial. Maka turunannya sama. Jadi kalau ini dy per dx-nya itu juga tetap E pangkat X. Kenapa? Kan harusnya, bentar saya. Kalau ada Y sama dengan 12 pangkat X, dy per dx-nya berapa? Berapa? 12 pangkat x. Ln Bukan. Tadi apa? Kalau ada Y sama dengan A pangkat X, dy per dx-nya sama dengan A pangkat X, tetap bilangan itu dikali ln A kan? iya, ln a. Kalau ini berarti, kalau yang soal ini 12 pangkat X, 12 pangkat x. Ln 12 pangkat X kali ln 12. 12. Oke. Nah, sekarang kalau Y-nya itu sama dengan E pangkat X. Ini biasanya sering ditemui ya di soal-soal. Dy per dx-nya berapa? Pangkat x. 1. X ln Ln e. ln E. Nah, di sini dijelaskan bahwa ln E itu sama dengan 1. Nilai ln E itu sama dengan 1. Kalian bisa gunakan apa Excel ataupun kalkulator ya. Ln E itu sama dengan 1. Maka E pangkat X kali 1 kan? Jadi sama dengan
pangkat X. sama dengan E pangkat X. Artinya apa? Artinya ketika kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat X, turunan pertamanya itu juga sama E pangkat X. Turunan keduanya gimana, Bu? Ya sama juga E pangkat X juga gitu kan. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ada E pangkat X itu turunannya tetap. Paham ya? Paham nggak? Masih bingung? Paham? Yang Bu, E, maaf saya masih belum paham, Bu. yang mana? Yang E pangkat X-nya paham nggak? Yang bagian ini. Paham, Bu. Nggak, tadi yang belum paham yang bagian mananya? Yang dari awal. Yang dari awal ini. Maaf, Oh, yang ini. ya, Bu. Oke, saya ulangi ya. Jadi, ini abaikan dulu. Kita fokus yang ini dulu ya. Fokus yang ini dulu ya. Jadi, ada kaidah yang menyatakan bahwa kalau kita punya fungsi Y sama dengan AX, A itu sembarang nilai ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 100, boleh 0,5, boleh yang lainnya gitu kan. Kalau ada fungsi Y sama dengan A pangkat X, jadi X-nya itu bukan sebagai variabel yang di bawah, tapi sebagai pangkatnya ya. Maka turunannya dy per dx itu turunan pertama ya, ingat-ingat ya. Turunannya itu adalah A pangkat X dikali ln A. Ini paham? Jadi Paham. misal kita punya Y sama dengan 3 pangkat X, A-nya kan terserah ya, boleh 100, boleh 10.000. Maka turunan pertamanya berapa? Berapa? 3x ln 3. 3 pangkat X kali ln 3. Jadi Ya. tetap bilangan itu tinggal dikalikan lagi dengan ln-nya, ln dari A-nya itu. Ln dari basis bilangannya ya. Kalau punya, oh, ini saya bikin tabel aja deh. Ini ada Y, ini ada dy per dx. Kalau Y-nya 3 pangkat X, ini kan turunannya 3 pangkat X kali ln 3 gitu kan. Kalau ada 10 pangkat X, turunannya berapa? 10 pangkat X 10 ln pangkat X. 10. 10. Ada 150 pangkat X, turunannya berapa? 150 X X ln kali ln 150. 150. Oke, bentar. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Sekarang saya ganti. Kalau ada E pangkat X, berarti harusnya berapa di sini? E pangkat X kali ln E. kali ln E. Nah, sekarang diketahui bahwa ln E itu sama dengan 1. Berarti dia sama dengan, Pangkat X. Pangkat X. karena kali 1. Ya, paham nggak? Sebenarnya sama. Sebenarnya konsepnya sama, tapi karena ln E itu sama dengan 1, maka kalau ada E pangkat X, turunannya hasilnya tetap E pangkat X gitu. Diturunkan lagi tetap E pangkat X juga, karena kan nanti ln E lagi gitu kan, ln E-nya juga 1. Jadi begitu seterusnya. Jadi khusus untuk fungsi Y sama dengan E pangkat X, itu turunannya adalah E pangkat X juga. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Eh, kemudian saya lanjutkan. Kemudian ada fungsi komposit yang eksponensial. Itu berapa sih? 3x kuadrat. Ini bukan angka 1 ya, ini 3x kuadrat nampaknya. Nah, kalau tadi kan pangkatnya cuma x. Kalau sekarang pangkatnya itu fungsi. Bisa x kuadrat, bisa x pangkat 3, atau yang lain. Kayak contohnya ini, 3x kuadrat dikurangi 4. Nah, turunannya kayak gimana? Turunannya adalah ini.
fungsi itu tadi sendiri, kayak yang tadi ya, tapi dikali dengan ln A kali DU per DX-nya. U-nya ini yang pangkatnya tadi itu diturunkan terhadap X. Y, coba kita bahas. Y sama dengan 9 pangkat 3X kuadrat. Y sama dengan 9 pangkat 3X kuadrat dikurangi 4 gini ya. Nah, tadi itu notasinya apa ya? Y sama dengan A pangkat U. Kalau ada Y sama dengan A pangkat U, maka DY per DX-nya itu sama dengan A pangkat U kali ln A DU per DX gitu ya. Ya. Nah, sekarang dari fungsi yang dari soal ini, yang sebagai U-nya itu yang mana? 3X pangkat 2 min 4. Ya, U-nya tuh yang di pangkatnya itu ya. Ini kita misalkan sebagai U. U sama dengan 3X kuadrat dikurangi 4. DU per DX, U-nya diturunkan terhadap X. Jadi berapa? Berapa? 6X. 6X. Nah, 9 ini sebagai apa di fungsi ini? Sebagai A ya. Sepakat nggak 9 itu sebagai A? Iya, Bu, sebagai A. Ya. Sekarang kita mau cari DY per DX. Tadi rumusnya A pangkat U kali ln A DU per DX. Nah, ini Ibu, ini kali ya, ln A kali DU per DX. Oke, nah sekarang A pangkat U-nya mana? 9 pangkat 3X pangkat 2 min 4. Iya, ln pangkat 3X kuadrat dikurangi 4 dikali ln A. Berarti ln berapa? 9. Dan 9 dikali DU per DX-nya 6X. 6X. Udah berarti tinggal maunya yang mana? Oh, 6X-nya di depan, yang ln-nya di belakang. Berarti 6X kali 9 pangkat 3X kuadrat dikurangi 4 kali ln 9. Tuh, sama kan? Sama ya? Ibu, Paham nggak ini? ln Ya, itu sebagai apa ya, Bu? ln ini nanti bilangan. Kalian kalau misalkan, bentar, Excel, saya lupa. Ln itu bilangan, tapi kita nggak bisa menghafal ya, karena eh, bukan bilangan yang mudah diingat. Kalau kalian, ln itu yang saya sampaikan tadi ya, dia logaritma natural. Bentar ya. Kalau kalian mau dipakai, Pak? Nggak apa-apa kalau dipakai. Aku nggak di sini. Enggak, Bawang penyari uang, ada penyari uang. Oh, enggak, kirain nyari uang. Kalau mau dipakai nggak apa-apa. Nggak, kan katanya di Oh ya udah di sini aja Pak. Tadi Ibu juga di sini. Ya, ntar info ya Pak. Iya siap. Bentar, saya mau buka Excel belum kebuka ya. Jadi kalau kalian ini belum kebuka ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di Excel ya ataupun di kalkulator kalian mungkin kalau ada yang bisa, kalian bisa ketikkan ini ln 9 itu berapa itu nanti keluar hasilnya. Jadi ini nanti suatu nilai ya.
Bisa dibayangin nggak? Dia sebagai kayak nilai 2, 3, 4 kayak gitu, tapi dia bukan nilai bilangan bulat. Nah ini. Dan, nah, kalian kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi kalau saya tulis len 9, berarti dia setara dengan nilai 2, 2,972 dan seterusnya mungkin ya kalau, nah kan banyak nilainya. Jadi kita nggak bisa mengingat itu angka berapa gitu. Jadi biarkan aja dia mau len berapa. Kayak misalkan tadi len berapa, len 6 ya kalau len 6. Len 6 itu ya 1,79 sekian 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 gitu. Jadi dia itu merupakan suatu nilai. Dia bukan variabel ya, tapi dia nilai, ada nilainya. Tapi kita nggak ngafalin. Nggak tahu kalau kalian bisa menghafal nggak apa-apa, tapi saya nggak ngafalin. Jadi karena nilainya susah ya. Jadi biasanya kita biarkan aja dengan len berapa. Kecuali misalkan kita menggunakan kalkulator, kita punya Excel dan alat hitung yang lainnya, kita bisa mencarinya. Jadi kalau misalkan kita mau buat suatu nilainya, tergantung ya. Kalau kita mau berapa bilangan, nah misalkan kita dibulatkan jadi 2 desimal, kan berarti jadi 2,2 yang tadi ya. Ya nanti kalau misalkan disuruh menghitung nilai pastinya, kalian tinggal masukkan. Berarti ini sama dengan 6x kali 9, 3x kuadrat dikurangi 4 kali 2,20. Misalkan gitu kan tadi hasilnya 2,0 ya. 20 ya. Nah, nanti 2,20 ini kan bisa dikalikan dengan 6. Jadi berapa? 132 ya, 13,2x gitu kan kali 9, 3x kuadrat dikurangi 4. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Tapi biasanya kalau soal seperti ini, maksudnya bukan aplikasinya ya, itu dibiarkan saja len 9, len 6, len berapapun, ya udah tetap aja sebagai notasi len itu. Kalau mau dicari nilainya bisa, tapi kita butuh alat hitung. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi udah. Nah, sekarang fungsi kompleks apa nih contohnya? Bentar, saya kok. Fungsi kompleks. Ini contohnya. Nomor 8, 18. Bentar, kok nggak nyambung ya ini? Fungsi kompleks. Maka 206. Ini tadi belum. 205-nya nggak ada ya? Ada ibu sebelah kanan, Mbak. Oh, bentar, bentar. Oh iya benar. Ini 205-nya. Ntar ya, saya tutup ininya dulu. Karena lemot jadinya. Nah, kalau bentuk yang lebih kompleks lagi, yang seperti ini. Tapi nampaknya nggak perlu dipelajari. Maksudnya sebentar, sebentar. Ini sama aja sih sebenarnya. Kaidahnya tuh sama. Kalau ada pangkat X kan berarti eh, diturunkan gitu kan ya terhadap tadi kayak fungsi eksponensial tadi. Ini kita lewati ya, karena kita lebih fokus ke penerapannya nanti. Nah, kemudian, nah kalau fungsi inverse, inverse itu maksudnya balikan. Balikan itu, nah biasanya kan kita fungsinya itu Y sama dengan.
Nah, ini fungsinya tuh X sama dengan gitu. Jadi kalau X sama dengan, kalau kita turunkan, dia bukan DY per DX, tapi DX per DY. Kalau tadi kan Y sama dengan, kalau diturunkan jadi DY per DX. Nah, karena ini DX per DY, kalau mau dijadikan DY per DX, tinggal dibalik aja. Yang awalnya 5 plus 2Y pangkat 3, jadi 1/5 plus 2Y pangkat 3 gitu. Begitu pula dengan ini ya, tergantung dari apa diferensialnya. Terus yang implisit ini implisit. Bentar, kalau yang implisit ini, nah misalkan ini 4xy kuadrat dikurangi. Oke. Nah, kalau seperti ini, itu kan ada x dan y dalam satu kesatuan ya. Dalam satu apa persamaan ini. Nah, maka kalau yang ditanyakan, kalau yang diminta itu adalah dy per dx, berarti kalian fokus untuk menurunkan y-nya terhadap x. Ini kan x-nya itu diabaikan, kan dy per dx, berarti y-nya yang diturunkan terhadap x. Kalau y-nya diturunkan, kan itu y kuadrat. Diturunin jadi berapa? Ini 4x-nya tetap ya, karena dia nggak ada y-nya. Yang ada y-nya kan y kuadrat itu. Diturunkan jadi berapa? 2Y. 2y kan? Dikali 2y. Tapi jangan lupa ditambahkan dy per dx. Kenapa, Bu? Iya, karena dia ada dua variabel yang bersama-sama. Dy per dx. Jadi dia ini kali dy per dx. Jadi hasilnya sama ya, 8xy per kali dy per dx. Kemudian ditambah. Nah, yang ini ganti. Jadi setelah y-nya diturunkan terhadap x, sekarang x-nya yang dipandang mau diturunkan. Ini kan 4x. Y kuadratnya yang dibiarin dulu. 4x-nya itu diturunkan jadi berapa? 8xy. 4x fungsi 4x diturunkan jadi berapa? 1. Ya, 4x diturunkan jadi berapa? 1. 4. 1 apa 4? 4. Kalau 41. 4. 4. Kalau x 4, diturunkan Bu. jadi 1 ya, tapi kalau 4x diturunkan jadi 4, makanya dia jadi 4. Bentar, saya mau menjelaskan ini dulu. Di contoh selanjutnya adalah yang ini kan. Nah, ini yang pertama, nah kalau ada kayak gini, itu dipandang jadi dua ya. Dia diturunkan terhadap Y dan diturunkan terhadap X-nya. Ini di coret-coretannya kita ya. 4xy kuadrat, itu diturunkan, Y-nya mau diturunin kan. Jadi 4x-nya itu sebagai konstanta. Jadi 4x kali Y-nya kan Y kuadrat. Diturunkan jadi berapa? 2Y. 2y. Nah, kalau Y yang diturunkan, jangan lupa dikasih dy per dx, ditambahkan dy per dx. Nah, kemudian yang satunya, kan ini udah diturunkan terhadap Y. Y-nya maksudnya diturunkan. Nah, yang satunya, kita turunkan ini terhadap, apa namanya, X. Berarti Y-nya yang tetap, Y kuadratnya tetap. X-nya itu kan 4x. Diturunkan jadi berapa? 4. 4. Karena kita nurunin X-nya kan harusnya ini dx per dx gitu loh. Tapi dx per dx itu kan sama dengan 1 ya. Jadi nggak perlu dituliskan. Makanya untuk yang 4xy kuadrat ini
hasil turunannya itu adalah yang ini ya, 8xy dy per dx ditambah ini berapa? 4y kuadrat. Dx per dx kan sama dengan 1. Jadi yang di sini. Sama nggak? 8xy dy per dx ditambah 4y kuadrat. Sama ya? Sama. Nah, jadi ini tuh turunan dari ini aja. Ini tuh turunannya ini gitu loh. Paham nggak? Nah, terus kita lanjutkan. Saya kasih warna beda ya. Ini saya satu-satu dulu biar kalian paham. Nah, sekarang yang ini. Kita mau turunkan. Dia kan nggak ada y-nya. Dia cuma x aja. Berarti diturunkan terhadap x berapa? Min 2x. Min 2x. Nggak apa-apa deh hijaunya. Min 2x. Kali ini kan x. Berarti kan dx per dx kan ya? Iya. Nah, itu kan sama dengan 1. Jadi dia cuma min 2x aja kan. Iya. Jadi yang ini, kok warnanya sama? Yang ini, itu turunannya, yang ini itu turunannya itu. Paham ya? Iya paham, Bu. Lanjut lagi. Saya kasih warna beda lagi ya, biar kalian paham. Sekarang yang ini Y ya. Diturunkan jadi berapa? 2Y. 2 2 dikali apa? dx. dx. dy per dx kan? Ya, Karena Y. Ya, karena dia Y diturunkan terhadap 2 dy per dx. Berarti harus ada kali dy per dx-nya. Sama seperti yang ini. Yang ini diturunkan jadi. Paham ya? Nah, setelah itu baru kalian keluarin dy per dx-nya. Bentar. Nah, satu-satu dulu. Dari sini paham ya maksudnya ya? Jadi, kalau kalian punya apa x, y itu perkalian dalam satu suku gitu ya, kalian menurunkannya itu terhadap x dan juga terhadap y-nya. Yang ini terhadap y, yang ini terhadap x-nya. Nanti dijumlahkan ya. Nah, kemudian kalau suku yang ini itu kan hanya x aja. Jadi diturunkannya terhadap x aja. Yang ini. Yang satunya lagi, yang ketiga, suku ketiga, itu cuma ada variabel y. Berarti turunkan terhadap y aja. Sampai di sini paham nggak? paham, Bu. Paham ya? Nah, setelah itu kita gabungkan jadi satu. Saya merah lagi ya. Ini udah kita jadiin satu nih. Jadi kita punya akhirnya 8xy kali dy per dx ditambah 4y kuadrat, kemudian dikurangi 2x, kemudian ditambah 2 dy per dx. Ini sama dengan berapa, Bu? Ini kan ruas kanannya 0 ya. Jadi diturunkan pun tetap 0 ya. Kemudian 0. Nah, yang dicari itu adalah dy per dx. Jadi yang ada dy per dx-nya itu tetap di ruas kiri. Yang nggak ada, pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita punya 8xy kali dy per dx. Terus, mana Terus lagi? 2 dy per dx. 2 dy Iya. per dx. dengan Sama dengan min 4y. min 4y kuadrat. Kemudian, Plus 2x. 2x. nah, karena ini sama-sama ada dy per dx-nya, mau di dy per dx ya. Jadiin satu. Ini sisanya apa?
8xy plus 2. Dua. Sama dengan ini ya, 4y kuadrat plus 2x. Terus, akhirnya dy per dx-nya sama dengan berapa dong? Min 4y pangkat 2 plus 2x. Oke. 8xy plus 2. Sama nggak? Kok nggak ada? Sama. Taruh, saya kopikan. Hasilnya ini. Saya taruh sini. Hasilnya ini. 2x dikurangi 4y kuadrat per 8x, xy plus 2 ya. Nah, karena sama-sama bisa dibagi 2 ya, kita bagi 2 aja nggak apa-apa. Sama, sebenarnya sama sih ya. X-nya mau ditaruh depan boleh. Ini sama-sama bagi 2 ya. Jadi 2x dibagi 2 jadi x, ya kan? Ya, Bu. Y kuadrat dibagi 2 jadi min 2y kuadrat. Kemudian 8x-nya bagi 2 jadi 4xy. 4xy. Terus yang ini plus 1. 1. Sama. Ya. Jadi yang harus Bentar. Yang harus diperhatikan adalah ketika ada X dan Y itu dalam satu suku. Nah, yang ini nih. Yang ini harus diperhatikan ya, karena ini akan diturunkan terhadap X, diturunkan juga terhadap Y. Bisa dipahami? Paham, Bu. Dah, bentar, bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini latihannya ya, silakan dipelajari. Nah, kemudian, bentar, ini gimana? Itu tadi untuk konsep diferensial nih. Ntar saya izin minum dulu. Nah, sekarang eh ini ya penjelasannya. Jadi yang tadi apa secara grafiknya ya sekarang ya. Jadi yang tadi misalkan kita punya ini mungkin ini hakikat derivatif dan diferensial. Kalau quotient diferensi dari delta y dan delta x adalah lereng dari kurvanya, tapi kalau derivatifnya itu adalah nilai limitnya untuk delta x-nya yang mendekati 0 ya. Nah, sekarang secara gambar, misalkan kita punya grafik ya, y sama dengan fx. Ini kursor saya kalau bergerak kelihatan kalian nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kalau kita punya fungsi y sama dengan fx, kemudian ada titik P di sini, kemudian R di sini. Nah, perubahannya itu kan kalau gini nih, gini maksudnya. Misalkan P ini adalah X1, Y1. R itu adalah X2, Y2 koordinatnya. Nah, jaraknya ya,
Ini misalkan ada Q ya. Bentar ya. Ya lagi loading. Nah, misalkan di sini ada Q, maka Q ini koordinatnya berapa sih? Ini kalau ditarik garis ke sini ya. Di sini, ini X1 apa X2? Kalau yang sebelah kanan ini X1 apa X2? X1. X1. Oh, maksudnya bentar, ini ikut di sini. Yang di sini ini X1 apa X2? X2. X2. 2. Kalau yang di sini X1. X1. ini X1 karena kan dia sejajar dengan apa P ya. Yang ini X2 karena sejajar dengan yang R. Kemudian kalau ditarik di sebelah sini, ini Y berapa? Y1. Y1. Y2. Y2. Nah, kalau eh, ada titik Q di sini, jarak dari R ke Q itu sebesar berapa? Bukan jarak, maksudnya nilai Y-nya. Koordinatnya Q berapa? X dan Y. X. X2, koma Y1. X2, koma Y1 ya. Iya. X2, koma Y1. Oke. Nah, sekarang dari titik P ke Q, ini jaraknya sebesar, Y-nya itu sebesar berapa? Y-nya sebesar Y2 dikurangi Y2 dikurangi Y1. Y1. Y1 kan? Delta Y. Ya, nah itu disebut sebagai delta Y itu, makanya kan perubahannya. Dan untuk X-nya, perubahannya sebesar X2 dikurangi X1. Delta X. Ini bukan delta Y ya, tapi delta X. Jadi perubahan X itu disebut delta X, perubahan Y itu disebut sebagai delta Y. Kalau diferensialnya, kita bicara diferensial itu sama delta X itu berarti diferensial X-nya itu disebut sebagai dx, dan yang Y-nya itu adalah dy. Makanya ini setara, dy per dx itu maksudnya sama dengan delta Y per delta X. Itu. Nah, bentar. Saya lanjutkan. Nah, ini coba. Untuk fungsi fx yang non-linear, bukan. Ini, gambar 92A menunjukkan lereng taksiran yang overestimate. Kenapa dia disebut overestimate? Karena dy-nya itu lebih besar dari delta y. Jadi kalau dy-nya itu lebih dari delta y, dia overestimate. Tapi kebalikannya, dia underestimate. Nah, caranya lebih jelasnya di soal ya. Jadi misalkan ada y, ada fungsi y sama dengan ini. Ingin diketahui serta dibandingkan nilai dy dan delta y-nya. Nah, harus tahu untuk delta x yang mana. Ternyata untuk delta x yang 0,000001 ngajar, Mbak. Sorry, tapi kan lagi. Ntar, Mbak. Ntar, Bu. Nah, harus di apa
tentukan kan ini delta X-nya sama dengan 0,0001 dari kedudukan X sama dengan 2. Nah, di sini tadi fungsinya berapa? 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Turunannya berapa? Turunan itu kan berarti dy per dx ya dari itu. Turunannya berapa? 6x. 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 Pang- 4. 4. Gitu. 6X dikurangi 4. Nah, ini sama ya. Dy per dx-nya adalah 6X dikurangi 4. Nah, tadi kan pengen diketahui ketika X-nya itu 2 kan. Jadi, X-nya disubstitusikan 6 kali 2 dikurangi 4. Berarti sama dengan 8. Nah, kemudian untuk delta Y, seperti yang tadi ya. Delta Y itu kan berarti Fx ditambah delta X dikurangi Fx ya. Yang tadi awal kita pelajari itu. Nah, dimasukkan aja X-nya itu 2, tadi sesuai dengan yang diketahui ya di soal. Kemudian delta X-nya itu 0,0001, 0001 ya. Itu dimasukkan ke dalam rumus ini. Sehingga ketika dihitung, didapatlah delta Y-nya itu 0,0008. Nah, kemudian dalam contoh ini ternyata, nah ini tadi dy sama dengan delta Y konsekuensi sama persis. Nah ini kenapa? Ini sebenarnya ini bukannya ya, ini dy per dx. Ini bentar. Ini kan delta y, dy per dx itu sama dengan delta y per delta x kan? Iya. Tadi yang diketahui apa sih? Dy per dx-nya itu sama dengan 8. Ini saya tulis di bawah sini ya. Dy per dx-nya itu kan 8. Dapat dari sini kan? Iya. Sama dengan delta y-nya berapa? Delta y-nya yang mau kita cari. Per delta x-nya yang diketahui di soal berapa? 0,00001. Berarti delta y-nya sama dengan berapa? The 0,0008. Tuh. Ternyata hasil mencari delta y dengan cara yang ini, dengan cara memasukkan yang diketahui tadi, dan dengan cara yang ini, itu hasilnya Sama. sama. Makanya dia dibilang lereng taksirannya itu persis sama dengan lereng yang sesungguhnya. Itu kalau delta X-nya itu 0,001 dan X-nya itu 2. Nah, sekarang kalau diubah X-nya itu tetap 2, tapi delta X-nya jadi 0,0005 gitu. Dengan cara yang sama, kalian bisa pakai cara yang sama ya dengan yang tadi. Kan delta Y-nya 0,0008 kita cari. Ternyata menggunakan rumus yang ini yang pakai Fx plus delta X, pakai rumus yang ini loh. Itu didapat nilai delta Y-nya ternyata 0,008003. Ini nggak tahu benar apa nggak. Anggap ini benar ya. Dicari itu. Nah, ternyata sama nggak yang ini sama yang ininya? Beda. Beda. Nah, berarti di sini terdapat sedikit perbedaan antara dy dan delta y, yaitu sebesar ini selisihnya ya 0,00 ini dikurang itu ya. Tapi karena perbedaannya itu kecil kan dia 0,00003 gitu kan. Jadi karena perbedaannya itu kecil maka boleh kita abaikan. Karena biasanya kita menggunakan bilangan 3 desimal. Nah, tapi kalau misalkan kita pelajari lagi, maksudnya ini memang nilai eksaknya sekian, kasusnya ini berarti dy
kurang dari delta Y. Gitu ya. Jadi lereng taksirannya karena kurang dari dia disebut underestimate. Kalau ternyata lebih dari berarti dia disebut overestimate. Nah, selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Turunan kedua, ketiga. Tapi nampaknya kalian bisa deh kayaknya X pangkat 3. Coba ya nih. Misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat plus 1. Turunan pertamanya berapa? 5x pangkat 4 Dikurangi 9x pangkat 2 tambah 4x 2x tambah 4. 4x 4X ya. 4x. Turunan keduanya berarti yang dari turunan pertama diturunkan lagi. 20x pangkat 3 2x pangkat 3 Min 18x x plus 4. plus 4. Turunan ketiganya dari turunan kedua diturunkan 1. 60 60x pangkat 2 X pangkat min 2. 18. min 18 Dan seterusnya ya. Jadi itu maksudnya turunan derivatif dari derivatif yang disebutkan di sini itu maksudnya ini tadi ada Y aksen, ada Y double aksen, Y triple aksen, dan seterusnya. Jadi sampai turunan ke N itu. Tinggal diturunkan aja ya ntar. Nah, sebagai tambahan ya di sini, yang dalam apa nih dalam turunan itu kan ada fungsi. Nah, fungsi itu ada fungsi menaik dan fungsi menurun atau fungsi naik dan fungsi turun ya biasanya disebut juga. Nah, syaratnya apa? Kalau fungsi menaik, syaratnya adalah turunan pertamanya itu lebih dari 0. Kalau fungsi turun, berarti dia turunan pertamanya kurang dari 0. Jadi maksudnya gini, kan ada fungsi. Dia kan dari yang ini awal ini ya, dari X yang paling kecil, ini paling kecilnya masih berlanjut sih, tapi di gambar ini kan ini yang paling kecil ya. Dia bergeraknya ke atas, berarti dia naikkan ya. Nah, ini disebut fungsi menaik. Kondisi ini dipenuhi ketika f aksen X-nya itu lebih dari 0. Nah, kemudian dia tiba di mana nih? Di puncak ya. Dia tiba di puncaknya. Puncak itu berarti f aksen X-nya itu sama dengan 0. Itu kondisinya. Nah, kemudian eh, kurvanya itu bergerak lagi. Bergerak naik apa turun ini sekarang? Turun. Turun. Berarti pada kondisi turun ini, dia berlaku f aksen X-nya kurang dari 0. Sampai dia di puncak yang terendah lagi gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kan fungsi itu naik turun naik turun. Nah, ketika fungsi itu naik, dia akan memenuhi kondisi f aksen X-nya itu turunan pertamanya itu sama lebih dari 0. Nah, ketika dia di puncak, dia turunannya sama dengan 0 dan ketika dia bergerak turun, X apa Y-nya itu lebih ini kecil lagi semakin kecil gitu kan. Nah, itu F aksen turun pertamanya itu kurang dari 0. Itu ya. Jadi ini dia turunan pertama lebih dari 0 maka fungsinya itu naik. Turunan pertama kurang dari 0 dia fungsinya turun. Jadi kalau misalkan di soal ditanyain kapan fungsi ini akan ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat bla 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 gitu kan. Kapan fungsi ini akan naik gitu. Berarti syaratnya turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau ditanyain kapan fungsi itu turun, berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Paham ya? Syaratnya itu aja. Untuk menentukannya kalian bisa menggunakan uji tanda. Nah, yang harus diketahui juga, itu kan tadi turunan pertama. Sekarang turunan keduanya. Kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka titik ekstrimnya itu
adalah titik maksimum. Berarti dia puncaknya itu adalah yang maksimum yang di atas. Tapi kalau turunan keduanya itu lebih dari 0, maka puncaknya itu di bawah titik minimumnya, itu ekstrimnya. Karena dia puncaknya di bawah, berarti kan terbuka ke atas. Kalau ini kan puncaknya di bawah. Kalau puncaknya di atas, dia terbuka ke bawah. Gitu ya maksudnya itu. Jadi syaratnya tadi. Tadi untuk turunan pertama, kalau f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka fungsinya apa? Turun. Turun, menurun. Kalau turunan pertamanya lebih dari 0, maka fungsinya Naik. menaik. Kalau apa f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka dia di puncak fungsinya ya. Puncak itu bisa atas, bisa bawah ya. Itu turunan pertama. Tapi kalau turunan kedua itu untuk menentukan apa tadi? Saya sampai lupa. Untuk menentukan eh, puncaknya itu yang maksimum atau minimum ya. Kalau turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka puncaknya apa? Maksimum apa minimum? Minimum. Kalau kurang dari 0, maka dia titiknya itu maksimum ya. Kalau lebih dari 0, dia yang minimum. Jangan bilang puncak, ini ekstrim aja. Ekstrim itu yang paling tinggi, yang paling rendah itu kan ekstrim. Suhunya ekstrim ya. Saat ini ekstrim itu kan berarti bisa paling dingin atau paling panas ya. Ekstrim. Kalau ini lebih dari 0, dia ekstrim minimum. Terus parabolanya terbuka kemana? Kalau yang kurang dari 0. Ke, karena dia ekstrimnya maksimum, berarti di puncaknya yang maksimum ini kan, parabolanya terbuka kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke bawah. Ini terbuka kemana nih? Tadi. Ke Bawah. bawah. Iya betul, ke bawah. Terbuka ke bawah. Kalau ini kebalikannya ya, terbuka ke atas. Terus satu lagi, ada namanya titik belok. Bentar, ini syaratnya mana? Nah ini, pada fungsi kubik, titik beloknya itu ketika apa turunan keduanya sama dengan 0. Kalau tadi turunan pertama sama dengan itu 0 itu puncaknya atau ekstrimnya ya. Kalau turunan kedua sama dengan 0, ya titik belok. Ini titik puncak ya. Pokoknya syarat-syarat ini yang harus kalian perhatikan ketika ada suatu fungsi. Oke. Baik, anak-anak sampai di sini ya. Nanti pertemuan lagi kita ke penerapannya. Penerapan dari diferensial itu di dalam ekonomi. Salah satunya ada elastisitas, kemudian ada yang punya bukunya Dumairi nggak di sini? Ada biaya marginal, penerimaan marginal, dan lain-lain. Buku apa, Bu?
Bukunya Dumairi. Nanti saya fotoin depannya deh. Mungkin di perpustakaan ada kali ya. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami oleh kalian untuk materinya? Alhamdulillah bisa, Bu. Ya. Nanti catatannya insya Allah saya kirimkan juga ke kalian ya. Eh, Materi untuk hari ini sudah selesai di sini. Kalian ada kuliah lagi nggak setelah ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Jam 1. Oke, kalian istirahat dulu ya. Bisa makan siang dulu bagi yang ada makanan. Gitu. Kalau nggak ada makanan lagi puasa ya jangan makan ya. Baik, anak-anak, saya akhiri sampai di sini untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama kalian. Em, saya mau tanya, ini Dea itu ditemenin sama siapa ya dari tadi? Dari tadi kirain ada yang nemenin. Ternyata itu kayaknya foto ya, tapi nggak bergerak-bergerak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti saya bicarakan dengan PJ ya. Kita juga ada pertemuan yang kosong ya, kayak nampaknya ya minggu lalu ya. Baik, silakan perbanyak latihan soal kalian terkait dengan materi hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang selama perkuliahan. Mohon dimaafkan. Semoga kalian semuanya, kita semuanya sehat selalu. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.